Yang pertama-tama kita akan mencoba percobaan ADC. Nah, kali ini saya akan mencoba hanya satu nilai. Ini adalah yang sudah dihitung dan diuji cobakan. Kita akan mencoba dengan R2 di mana 3,9 k ohm. Rangkaiannya adalah seperti ini. Ini adalah A0 menuju ke A0. Ini 3,9 k, R2, ini R1 2 k ohm. Akan dicolok. Nah, kodenya sesuai dengan yang ada di modul, yaitu memilih nilai support serial 9600 dan analog sebagai input. Lalu akan membaca nilai sinyal analog dan dimasukkan ke variabel sinyal ADC. Lalu akan serial print n sinyal ADC dan diberi delay 1 second. Akan dilihat hasilnya. Akan didapat nilai 599. Kita masukkan ke dalam Excel. Didapatkan 2,74. Lalu akan kita ukur tegangan sesungguhnya. Didapatkan nilai sekitar 2,74, 2,75. Didapatkan error yang kecil. Jadi untuk penyelesaian ADC, gambar grafik ini adalah gambar logaritmik. Jadi dia mempunyai nilai Y sama dengan 0,913 ln X. Jadi jika ingin 5, maka ln 5 tambah 1,4353. Nah, dari perhitungan ini akan didapatkan nilai pada saat 5 k ohm, nilai tegangan berkisar 2,9. Nah, tapi dalam tabel yang dibuat kita dapat Vn itu 4,14. Jadi didapatkan 2,93. Percobaan selanjutnya adalah percobaan DAC. Dapat dilihat pada layar. Ini adalah kode Arduino 2, yaitu serial begin 500.000 dan bacaan analog sinyal. Lalu yang di sini yang pada ISP32. Lookup tabelnya didapatkan dari Excel ini. Dan jika dijalankan, maka didapat sinyal sinusoidal. Sempat terlihat bahwa pada titik puncak nilainya berubah menjadi 0. Hal ini dikarenakan pada Excel ini digunakan floor seperti ini, menjadikan salah satu poin nilainya 256. Jika untuk menghindari hal ini, di lookup table diganti titik ini dari 256 menjadi 255. Lalu diupload. Jika sudah selesai upload, maka tidak terjadi masalah yang seperti sebelumnya.
Pertanyaan untuk DAC. Jelaskan apa saja yang harus diubah untuk membuat sinyal kotak dengan frekuensi 2 kHz. Jadi yang bisa digunakan itu adalah pertama mengubah resolusinya. Jadi hanya dua logika. Jadi antara 0 atau high. Bisa 3,3 atau 5 volt. Bergantung dengan microcontrollernya. Nah, atau tidak itu bisa digunakan lookup table yang berbeda, jadi hanya mempunyai dua nilai, atau jika tidak dapat menggunakan rounding, jadi hanya ke dua nilai. Untuk frekuensinya sendiri dapat diganti dengan membagi dua jenis. Jadi kita bisa membagi gelombangnya. Nah, yang cobaan serial komunikasi kedua yaitu menyalakan lampu dari satu Arduino menggunakan Arduino yang lain. Jadi di sini ini yang satu masternya dan ini slave-nya. Masternya ini menggunakan pin 7 untuk menyalakan button, dan Arduino slave yang kedua itu menggunakan pin 7 untuk menyalakan LED. Nah, dapat dilihat di layar. Untuk master dia menambahkan debounce untuk mengganti state, dan pada slave ditambahkan option if data slave-nya 1 dia high, jika 0 dia low. Nah, saat ditekan awalnya state-nya 0, bisa ditekan dia menyalakan state-nya 1 dan berjalan sesuai dengan spesifikasi. Lalu pertanyaan untuk komunikasi serial, bagaimana cara melakukan komunikasi serial dari Arduino ke komputer. Nah, jadi sebenarnya dari komunikasi serial Arduino komputer itu biasanya dapat dilakukan secara langsung oleh Arduino IDE. Nah, tapi jika tidak, kita menggunakan UART yang sebagai serial. Ya, contohnya kita di Arduino IDE dapat menggunakan serial monitor. Jadi terkadang juga kita mulai dengan serial bikin setiap waktu, karena untuk mengakses serial tersebut. Ya, dan selanjutnya buffer converter bagian kedua. Ini rangkaiannya, ada ESP32 nya, lalu ini ada LCD nya, dan ini level converter. Jadi sebenarnya yang saya ingin bikin adalah hello world, tapi ini sebenarnya terlalu lama, jadinya tidak sempat membaca. Tapi untuk level converternya sendiri, ini masih menggunakan level converter
yang 5 voltnya bergantian setiap 1 second, dan saat dia turun maka dia berkedip. Untuk tanya level konverter, apa yang terjadi jika tidak digunakan level converter? Jadi yang contohnya dalam percobaan ini digunakan ESP32. Di ESP32 itu hanya mempunyai tegangan logika 1 itu 3,3 volt. Nah, padahal beberapa komponen membutuhkan 5 volt untuk agar bisa bekerja dengan baik, seperti LCD. Jika tidak disuplai dengan 5 volt seperti percobaan ini, maka tidak akan terlihat tulisan sama sekali. Nah, dengan menggunakan level converter, kita dapat menggunakan V-in si ESP32 itu sendiri, karena ESP32 juga dapat disuplai dengan tegangan 5 volt dari USB. Yang selanjutnya adalah percobaan SPI. Rangkaiannya ada berikut ini. Ini LED-nya bagian dalam. Jika ini bagian master dan ini bagian slave. Jika ditekan bagian slave, maka akan menyala. Pada bagian slave ini kita menambahkan interrupt, yaitu button pass yang akan mengirimkan SPDR sama dengan 1. Jadi dia akan mengirimkan sinyal button pass sehingga menghasilkan nilai 1 yang akan men-trigger lampu untuk menyala. Dan assignment slave, lalu ini adalah interrupt dari SPI nya. Jadi saat datang sinyal 1 dari master, maka dia pulse-nya akan bernilai 1 dan akan dialihkan ke data RX yang akan memberikan tombol master telah ditekan. Jadi saat tombol master ditekan, jadi hasil yang telah dibuat telah memenuhi spesifikasi.
pada bagian master seperti ini, dia saat transmit akan mengirimkan data send sama dengan 1. Jadi pada void loop, jika push akan diberikan nilai sama dengan data send dan akan ditransfer ke slave. Lalu jika data baliknya mempunyai nilai 1, maka LED menyala selama 1 detik. Kesulitan yang dihadapi adalah kurang mengertinya tentang SPI ini. Jadi harus menggunakan referensi yang ada di internet. Jadi pada saat awal tidak diketahui bahwa SPI transfer ini harus digunakan fungsi atau variabel yang hanya mempunyai ukuran 1 byte. Awalnya akan dibuat baru, tapi tidak jadi karena dapat menggunakan boolean push ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan bagian SPI, itu menjelaskan proses yang terjadi pada percobaan ini. Jadi proses yang terjadi adalah pada awalnya kita men-setup pin dan interrupt dari tombol, lalu di inisiasi SPI-nya untuk begin dan clock-nya dibagi dengan 8, dan SSH ini yaitu untuk pemilihan slave selector. Jadi untuk memulai komunikasi, maka SS dibuat low, lalu data send ini, nilai data send awalnya 0. Jadi jika tidak ada interrupt yang membuat data send bernilai 1, maka data send akan bernilai 0, dan data RX nya dia akan didapatkan balik kembali, dia akan mengirimkan nilai 0, yang berarti tidak ada sinyal tombol dari master. Nah, tapi jika transfer ini dikembalikan dengan nilai 1 dari slave, maka LED akan menyala. Nah, pada bagian slave, dia pertamanya inisiasi slave. Nah, jika ada data transfer dari master, maka dia akan menjalankan interrupt yang merupakan perintah dari master, dapat dianggap perintah dari master. Jadi kiriman ini akan dibaca apakah datanya bernilai 1. Tapi dalam master ini berarti apakah bernilai 1, apakah ada perintah dari master untuk memberikan print tombol master ini. Di sini void loopnya tidak ada, nanti bisa ditekan, hindari adanya memory bouncing. Ya, jadi dari slave dia pengirimannya menggunakan SPDR. Jadi nanti nilai yang diambil dari transfer pada master adalah nilai dari SPDR ini. Jadi nilai yang tersimpan dalam sini akan dikembalikan ke master yang akan menjadi data RX ini. Demikian untuk submodul SPI. Ya, bagian selanjutnya adalah submodul I2C. Rangkaiannya di bawah ini. Di sini sudah disambungkan LED berkedip setiap 1 detik.
Rangkaiannya ada Arduino Nano dan modul I2C. LED terpasang di pin P0. Pertanyaan I2C, apa fungsi address pada proses komunikasi I2C? Jadi address itu adalah alamat ya, jadi itu suatu pengenal untuk suatu komponen. Jadi misalkan dalam percobaan ini digunakan PCF8574 itu untuk LCD 16x2, dia mempunyai alamat itu maksimal 27. Jadi dia ketiga ada 3 analog, A0, A1 dan A2. Jika ketiganya ada, maka dia nilainya 27, 0x27. Jadi fungsi address adalah untuk pengenal I2C untuk